Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Yeni Nurdiana, CGP Angkatan 9, Kabupaten Tuban. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, saatnya kita melakukan aksi nyata penerapannya. Fasilitator saya dalam kegiatan CGP Angkatan 9 ini yaitu Ibu Dewi Horaisin Saleh, SPD MPD, dan pengajar praktiknya Ibu Yuyun Sriwahyuni SPD. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya merasa pembelajaran adalah proses membuat murid aktif dan patuh, sehingga pembelajaran terpusat pada guru, yaitu Teacher Learning Center. Setelah mempelajari modul 1, saya merasa ingin merubah strategi pembelajaran yang lama dengan model yang baru, yaitu Student Learning Center, pembelajaran yang berpusat kepada murid. Saya juga merasa senang dan bahagia bisa belajar banyak tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, karena mampu menemukan banyak hal yang harus saya rubah dalam pembelajaran di kelas. Selain itu, mampu menemukan ide untuk mengimplementasikan pendidikan yang menuntun menurut KHD. Saya juga senang melihat murid belajar sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki, sehingga saya berupaya untuk menerapkan sistem AMONG dalam pembelajaran untuk mendidik murid sebagai subjek, bukan sebagai objek. Dengan mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, saya dapat memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Ide dan gagasan yang timbul sepanjang perubahan yaitu menyadari bahwa murid itu istimewa, unik, dan memiliki potensi yang berbeda. Saya memberikan kebebasan pada mereka untuk memilih gaya belajar yang mereka sukai, sehingga yang awalnya hanya menuruti instruksi saya akan berubah menjadi merdeka belajar. Kemudian menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan, menerapkan proyek penguatan profil Pancasila dalam pembelajaran, mengganti model dan strategi pembelajaran lama yang awalnya teacher center menjadi student center, menumbuhkan kesadaran budi pekerti yang baik dengan membiasakan sopan santun dalam setiap hal, misalkan membiasakan turun dari kendaraan dan bersalaman dengan guru. Pembelajaran tidak hanya berada di dalam kelas tetapi mampu dilakukan di luar kelas seperti mengadakan kegiatan bazar. Kemudian saya juga mampu berusaha, mampu menjadi suri teladan yang baik supaya mampu memberikan semangat, motivasi, mengayomi murid-murid saya. Praktik baik dan aksi nyatanya seperti apa? Kita simak yuk. Dalam proses perencanaan, saya melakukan beberapa hal, yaitu berdiskusi dengan teman sejawat. Yang kedua, menyusun perangkat pembelajarannya. Baik, sebelum kita pembelajaran mulai materi, kita literasi dulu. Minggu lalu kita sudah sampai surat Al-Ikhlas. Ya. Nah, sekarang surat apa? Al-Ikhlas. Baik, kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghnā anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidihā hablum min masad. Shadaqallahul adzim. Silakan dibaca artinya. Artinya, 1. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
bahwa sebisa mungkin kita tidak meniru apa yang sudah dilakukan oleh Abu Lahab dan istrinya yang membawa mereka ke dalam neraka. Pada materi kali ini kita kan membahas tentang melakukan pemasaran produk. Nah, prakteknya apa yang kemarin sudah kita bahas, itu kalian berupaya untuk membuat produk secara individu. Apakah boleh membeli buat sebagai reseller? Boleh. Nah, silakan dipikirkan kira-kira produk apa yang akan kalian buat. Jadi saya tidak menentukan, sesuai kreativitas kalian masing-masing. Kira-kira produk apa yang akan nanti kalian jual untuk dipraktekkan kegiatan kewirausahaan. Kira-kira sudah terpikirkan? Sudah. Siapa yang sudah siap untuk menyampaikan produknya apa? Oke, Pinky, silakan Mbak Pink. Mbak Pinky rencananya KBU-nya itu mau bikin produk apa? Lumpia ayam. Lumpia ayam. Nanti bikin sendiri atau reseller? Bikin sendiri. Baik, terima kasih. Mungkin yang lain yang sudah siap produknya? Ivan, mau bikin apa? Belum siap? Baik. Jadi, baik, Ibda. PP usus ini bikin sendiri atau reseller? Reseller. Jadi apa nih? Proses apa yang kamu lakukan dari kegiatan kewirausahaan? Proses hanya membuat bumbu jeruk sama itu pengolahan sama pengemasan. Oke ya, baik. Jadi intinya ya, kalau kita kewirausahaan itu kan tadi ada 2 temanmu yang sudah mempersiapkan produknya. Tidak harus membuat sendiri, tidak ada masalah ya. Yang penting kegiatan itu berjalan dengan baik ya. Meskipun seperti Pinky, dia buat sendiri ya dan dijual. Itu juga salah satu kegiatan kewirausahaan. Kalau Ida, dia sebagai reseller hanya melakukan perubahan rasa, mungkin ya, inovasi rasa dan kemasannya yang berbeda. Itu ya. Untuk yang lain bisa mulai dipikirkan kira-kira produknya apa ya, sehingga kita nanti lebih kreatif masing-masing dan hasilnya pun maksimal untuk dilakukan bazar kewirausahaan. Itu ya.
Jadi hasil dari produk yang kalian buat itu tetap dicatat ya, hasil penjualannya ke depannya gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Ya, aku nak jengkang Setelah menyaksikan video proses pembelajarannya, saatnya kita refleksi dari pembelajaran yang telah dilakukan. Dalam pelaksanaan proses pembelajarannya, saya masih menemui beberapa tantangan. Yang pertama, masih ada murid yang berbicara dengan temannya saat pembelajaran. Yang kedua, masih ada beberapa murid yang belum memiliki ide dalam menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, kegiatan bazar yang dilakukan anak-anak masih belum maksimal karena terbatasnya waktu jam pelajaran. Tetapi saya berupaya untuk mencari solusinya, yaitu memotivasi siswa agar fokus dalam pembelajaran dan memberikan ice breaking agar mereka tidak timbul kebosanan. Yang kedua, membimbing secara personal untuk memotivasi dan menggali kendala yang mereka hadapi agar mereka segera memiliki ide untuk tugasnya. Yang ketiga, berupaya mengagendakan kegiatan serupa di luar jam pelajaran. Misal, kita ajak anak-anak untuk di Car Free Day melakukan kegiatan kewirausahaan, yaitu menjualkan produk-produk yang sudah mereka buat. Berikut adalah testimoni terkait kegiatan proses pembelajaran yang sudah saya lakukan dari rekan sejawat dan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Oktavini Widyastuti. Saya salah satu guru di SMK Negeri 2 Tuban, tepatnya mengajar mata pelajaran produktif di jurusan bisnis daring dan pemasaran. Saya akan memberikan testimoni kepada rekan saya, Ibu Yeni Nordiana, yang mengikuti calon guru penggerak. Pembelajaran yang diterapkan oleh beliau di sekolah sudah memenuhi kriteria tentang pembelajaran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah menerapkan kebiasaan pada siswa sebelum memulai pembelajaran, yaitu dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dan baca ayat-ayat dan surat pendek. Kemudian beliau juga menerapkan untuk mata pelajaran produktif adalah mengadakan bazar. Bazar itu diadakan untuk menggali kompetensi siswa tentang kewirausahaan di kelas 12 bisnis dan Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanatulisa Anggreni dari kelas 12 BDP 3. Saya sangat senang dengan pembelajaran Bu Yeni karena bisa diberikan materi lebih jelas dan diberikan keleluasaan saat memilih produk dalam pembelajaran kewirausahaan, sehingga kita bisa bebas berinovasi dan berkreasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dokumentasi kegiatan aksi nyata yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.